Baik, Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Kali ini saya ingin memberikan pembelajaran kepada member-member Koper Gading komunitas Super Mega Trading. Bapak Ibu, hari ini adalah pembelajaran day ke-8 ya. Nah, day ke-8 bagian yang pertama yaitu dengan tema perlengkapan forex. Kalau Anda mendengar kata perlengkapan forex, tentunya Anda hanya membayangkan apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk melengkapi agar kita bisa trading forex. Benarkah? Tetapi kali ini saya memaparkan dengan versi yang berbeda, yaitu versi Koper Gading, Bapak Ibu ya. Silakan disimak karena ada beberapa hal yang benar-benar terlihat sangat menyolok perbedaannya. Oke, kita mulai saja. Perlengkapan forex yang dibutuhkan ala Koper Gading yaitu yang pertama adalah perlengkapan yang secara fisik yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan non fisik yang nggak bisa kita lihat. Kemudian juga diperlukan satu pembelajaran untuk mengawalinya. Jadi sebelum Anda menjadi seorang trader, tentunya Anda ini benar-benar nggak ngerti apa-apa tentang dunia trading. Oke, bisa dijadikan Anda nol ya. Tetapi trading forex ini kebutuhannya sangat kompleks. Bukan saja membutuhkan perlengkapan untuk trading itu sendiri, tetapi sebenarnya membutuhkan satu skill yang umum Bapak Ibu yang akan kita pakai untuk kita bisa lancar di trading forex Bapak Ibu ya. Skill umum itu misalkan saja skill mengenai dunia online, skill mengenai penggunaan laptop secara sederhana, penggunaan HP, pembuatan email, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda memulainya mulai dari nol, maka untuk orang-orang yang bisa dikatakan gagap teknologi, mereka akan tertinggal ya, karena biasanya kalau belajar dari nol itu langsung pembelajarannya yaitu pada ilmu forex itu sendiri ya. Jadi jarang sekali orang bilang kursus forex kemudian diajarin hal-hal lain di luar forex, misalkan cara bikin email, apa itu internet ya, yang sangat mendasar banget, yang sebenarnya itu adalah ilmu pengetahuan umum yang pada umumnya setiap orang sudah ada bekalnya, tetapi ternyata ada orang-orang tertentu yang nggak memiliki bekal itu. Maka pelajaran minus to zero itu merupakan satu perlengkapan wajib untuk Anda menjadi bibit-bibit trader yang profesional Bapak Ibu ya. Kenapa dinamakan pelajaran minus to zero? Ya karena Anda tidak memulai dari nol, tetapi Anda memulai dari minus ya. Jadi dari minus dulu, kemudian baru nol, kemudian baru mulai mengisi. Minus to zero, zero to something, seperti itu. Saya ulang lagi ya. Jadi perlengkapan forex adalah perlengkapan secara fisik, perlengkapan non-fisik, dan juga pembelajaran minus to zero. Saya akan bedah satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pembelajaran minus to zero dulu. Pembelajaran minus to zero adalah persiapan diri yang matang ya, yang sangat diperlukan ketika seseorang itu terjun untuk menjadi trader ya. Kematangan ini dulu ya yang paling penting, karena banyak sekali orang yang nggak matang, nggak ngerti apa-apa tentang forex, nggak tahu dunia online, nggak tahu internet, alias gaptek, gagal teknologi ya. Tiba-tiba aja dia datang kepada guru forex, mau belajar ilmu forex. Ya sudah dipastikan dia akan gagal, akan tertinggal, karena guru forex itu nggak akan ngajarin yang minus-minus itu Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan seorang trader itu adalah sebagai berikut. Pertama, minus to zero, kemudian menjadi trader newbie. Nah, trader newbie ini mereka yang udah mengerti trading sedikit-sedikit karena sudah mulai belajar ya, mulai dari nol kemudian dia ngisi. Akhirnya menjadi seorang trader yang newbie, trader yang masih baru Bapak Ibu ya. Kemudian setelah trader newbie, karena dia sering melakukan aktivitas trading, berkumpul dengan komunitas-komunitas trading, kemudian dia juga secara konsisten latihan trading, akhirnya dia menjadi seorang trader yang expert. Ya, jadi ini harus dilengkapi dulu. Perjalanan ini harus dijalani mulai dari start awalnya, yaitu minus to zero, kemudian trader newbie, kemudian barulah trader expert. Nah,
Apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada posisi minus to zero? Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah seorang mentor, ya. Anda butuh seorang mentor. Mentor itu adalah orang yang akan membimbing dan mendampingi Anda, mulai dari minus sampai Anda menjadi zero, sampai Anda siap, sampai Anda menjadi bibit. Nah, Bapak Ibu, mentor itu bukan sekedar orang yang ngajarin Anda trading, tetapi seorang mentor itu harus orang yang sudah ngalamin sendiri dan sudah mempraktekkan, maksud saya, ya. Kemudian orang itu juga berhasil. Jadi dengan teori-teori yang dia ajarkan, dia jalani dan ada hasilnya, ada kemajuannya. Jadi mentor itu bukan sekedar teori, ngajarin Anda suruh ini dan itu, tetapi dianya sendiri nggak pernah berhasil. Kita banyak melihat di luaran mentor-mentor, ya, mereka nggak pernah ngalamin sendiri. Mereka hanya bisa nyuruh-nyuruh, ngajarin ini dan ngajarin itu. Kita melihat banyak yang mengatakan mentor, ngajarin trading. Mereka bilang bisa sukses dalam trading forex, tetapi kehidupannya jauh dari yang namanya kesuksesan. Kita juga bisa melihat mentor itu berhasil atau tidak dari lifestyle-nya. Jadi memilih mentor itu harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi yang dipersiapkan pada posisi minus to zero, yaitu pengetahuan dasar apa itu trading forex, pengetahuan dasar untuk dunia online, pengetahuan dasar mindset trader, ya, keuntungan dan resikonya, pengetahuan dasar tools-tools forexnya, pengetahuan dasar ilmu-ilmu forexnya, kesiapan mental. Jadi banyak banget Bapak Ibu yang perlu diajarkan kepada orang yang sama sekali bisa dikatakan awam. Bukan tiba-tiba belajar ilmu trading forexnya untuk making money. Itu masih jauh ya perjalanannya. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah siapa yang mau melayani para calon-calon trader ini untuk memberikan pembelajaran minus to zero. Karena jarang banget dan bisa dikatakan tidak ada. Bayangkan betapa sulitnya ya ngajarin orang yang katanya gaptek, sama sekali nggak ngerti. Kemudian mereka harus membimbing, mendampingi. Betapa repotnya, betapa sulitnya gitu ya, mentransferkan ilmu kepada orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa. Itu akan memakan waktu, memakan tenaga, dan juga bagi mentornya juga harus siap mental ya, harus sabar seperti itu. Tentunya kalau misalkan ada, harganya juga pasti mahal karena itu mencakup banyak ilmu-ilmu yang dijadikan satu ya. Bukan saja ilmu trading forex ya, tetapi ilmu-ilmu yang lain yang dijadikan satu untuk mempersiapkan seseorang yang bisa dikatakan awam, gaptek, itu menjadi siap untuk terjun di forex. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, kalau Anda ini kan sudah ada di Koper Gading ya, tetapi untuk teman-teman lain yang lagi nonton video edukasi hari ini ya, mungkin Anda juga pengen terjun di forex dan Anda awam. Ini merupakan satu informasi yang sangat baik sekali. Karena ada kabar gembira, yaitu kami komunitas Koper Gading itu akan memberikan pelayanan from minus to zero secara gratis. Ya, Anda bisa bergabung dan hubungi admin kami. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah Anda minus to zero, Anda menjadi seorang newbie kan? Apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada posisi newbie? Sekali lagi Anda juga perlu yang namanya mentor. Kemudian Anda juga perlu tools-toolsnya. Anda juga perlu ilmu trading forexnya. Macam-macam, ada begitu banyak ilmu trading forex. Anda bisa jajaki satu persatu sampai Anda menemukan ilmu yang paling cocok ya, yang sesuai dengan style Anda, sesuai dengan kepribadian Anda. Kemudian pada posisi newbie Anda juga harus praktek ya, kemudian mempersiapkan modal, kesiapan mental untuk terjun benar-benar di dunia forexnya ya, artinya siap resiko. Nah, kemudian Anda juga harus melakukan perencanaan keuangan, seperti itu Bapak Ibu. Pada posisi newbie, kami di Super Mega Profit itu juga menyediakan berbagai macam program ya. Anda bisa melakukan kursus berbayar, kami ada trading manual, atau Anda juga bisa membeli robot trading forex. Kami menjual robot trading forex Bapak Ibu ya. Lalu apa saja sih setelah newbie perjalanannya? Nah, perjalanannya adalah menuju pada posisi expert
apa saja yang perlu dipersiapkan agar Anda bisa pada posisi expert? Yaitu Anda harus bertumbuh di dalam skill Anda. Ya, Anda terus mengasah ketajaman trading Anda, mengasah ketajaman analisa Anda, sehingga Anda semakin hari semakin ahli Bapak Ibu di dalam trading forex ini. Kalaupun Anda trading menggunakan robot, Anda pun tetap harus bertumbuh. Artinya bukan cuman sekedar punya robot kemudian disettingkan orang lain, tetapi untuk menuju expert Bapak Ibu harus paham secara pribadi robot itu apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana download robotnya, bagaimana cara memasang di account tradingnya, bagaimana cara memasang VPS-nya, bagaimana cara men-setting robotnya. Nah, itu harus bisa dilakukan sendiri. Itu baru yang namanya expert Bapak Ibu. Baik secara ilmu maupun secara mindset semakin matang ya. Kemudian apalagi yaitu perkembangan modal yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin besar. Dan pada posisi expert ini, perencanaan keuangan Anda pun harus mulai lebih besar lagi, yaitu perencanaan trading for a living. Jadi semua ini bisa didapat dengan cara memperkaya ilmu dengan banyak belajar di komunitas, mencoba berbagai macam teknik trading, mendalami psikologi trading, banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca buku, ya, terutama buku-buku ilmu trading dan buku kepribadian, ya, karena pribadi kita, sifat-sifat kita ini juga mempengaruhi sukses tidaknya kita trading. Kemudian Anda juga harus melakukan penambahan modal secara berkala, membuat perencanaan keuangan dengan target trading for a living Bapak Ibu. Ya, hal yang utama adalah prosesnya. Di atas segala hal ini yang paling penting adalah menjalani proses. Dalam menjalani proses diperlukan karakter yang mendukung. Sebab dalam proses selalu ada yang namanya tarik ulur. Tarik ulur itu yang dimaksud adalah misalkan maju 10 langkah. Wah, seolah-olah udah maju, tiba-tiba ketarik mundur lagi. Yang paling penting mundurnya itu bukan jadi mundur 11 langkah, nanti akhirnya jadi minus. Nggak apa-apa Bapak Ibu mundur. Maju 10 langkah, mundurnya 5 langkah. Jadi Anda masih maju 5 langkah. Demikian seterusnya ya. Kadang lancar, kadang tersedat. Mungkin kadang mundur. Atau kalau capek mungkin berhenti sejenak. Yang paling terpenting adalah jangan sampai Anda mundur atau berbalik. Nah, begitu Bapak Ibu. Kegagalan sejati adalah ketika kita jatuh dan tidak mau bangun lagi. Ya, di sini letak permasalahan dari banyak trader ya. Mereka itu berhenti, kemudian mundur atau berhenti, kemudian berbalik. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Mungkin kita sebagai trader kadang-kadang itu untuk mencari posisi yang nyaman itu kita bisa menjadi lelah, kita bisa berhenti. Tetapi nggak apa-apa. Berhenti hanya untuk beristirahat, bukan untuk berhenti seterusnya. Setelah kita berhenti beristirahat, kita akan mulai lagi dengan tenaga yang baru. Baik Bapak Ibu, jadi bisa disimpulkan bahwa perlengkapan trading forex itu ada dua macam, yaitu perlengkapan fisik dan perlengkapan non fisik ya. Nah, perlengkapan fisik itu meliputi misalkan broker. Broker ini merupakan satu perlengkapan. Kalau nggak ada broker Anda nggak bisa trading forex ya. Untuk buka account trading kita, untuk menampung modal-modal kita, broker ini sebagai perantara ya untuk mengorderkan orderan-orderan kita. Kemudian dibutuhkan yang namanya juga platform trading. Platform trading itu macam-macam. Seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5 itu dari MetaQuartz ya. Perusahaan yang mensupport broker-broker menyediakan platform untuk mempermudah para trader itu bisa trading dengan nyaman karena platformnya itu sangat lengkap ya. MetaTrader itu platformnya sangat populer dan sangat lengkap. Kemudian Anda juga butuh alat untuk tradingnya, misalkan HP, laptop, notebook dan lain-lain. Anda juga butuh jaringan internet ya. Anda butuh modem, router, atau Anda butuh HP untuk hotspot ya, dan membutuhkan koneksi internet yang stabil. Anda juga membutuhkan VPS jika itu diperlukan jika Anda trading dengan robot forex. Anda juga membutuhkan data-data pribadi. Anda harus punya KTP, Anda harus punya email, Anda harus punya nomor HP. Bahkan ada broker-broker tertentu dan kebanyakan dari broker itu meminta bukti-bukti pembayaran yang akan disesuaikan dengan alamat di KTP Anda ya. Jadi dia nggak mau orang itu yang trading itu adalah orang yang palsu Bapak Ibu. Nah, pada perlengkapan broker untuk buka akun, Anda juga
juga harus mengetahui mengenai regulasi yang jelas dari broker tersebut. Aturan-aturan tradingnya yang jelas itu seperti apa. Kemudian nilai lotnya, jenis akunnya, bagaimana cara withdraw, bagaimana depositnya. Karena setiap broker berbeda-beda Bapak Ibu ya. Juga termasuk disclaimer-nya itu harus dibaca. Peraturan broker ya. Banyak orang yang kecewa dengan broker ternyata gara-gara awalnya nggak baca disclaimer. Padahal brokernya nggak salah, tetapi disalah-salahin. Nah, kemudian mengenai platform trading ya, Anda juga perlu bagaimana mengenali platformnya, bagaimana cara menggunakannya, fasilitasnya seperti apa, di mana letak chart untuk menganalisanya, apa saja indikator penunjang-penunjangnya, bagaimana cara menginstal platformnya. Ada banyak Bapak Ibu yang perlu Anda persiapkan sebagai perlengkapan atau senjata Anda untuk trading forex. Kemudian penjelasan mengenai alat trading ya, HP, laptop, notebook. Nah, Anda juga harus mengetahui cara menggunakan alat-alat tersebut ya. Alat itu kan berbeda-beda. Trading dengan HP caranya berbeda dengan trading menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Kemudian internet, modem, router, HP sebagai hotspot. Nah, itu untuk jaringan internet Anda ya. Anda gunakan internet itu sebaik mungkin yang memiliki koneksi stabil, terutama untuk trading manual. Kemudian VPS. Nah, VPS itu apa? Nanti akan dijelaskan tersendiri Bapak Ibu. Tetapi secara sederhana saya akan jelaskan. Jika Anda trading dan menggunakan robot forex itu butuh yang namanya VPS, yaitu alat yang aktifnya selama 24 jam. Yang berfungsi itu agar robot kita itu tidak mati Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ya? Perlengkapan secara fisik ini yang paling utama ya, yaitu modal trading atau uang. Modal untuk belajar ilmu forex. Nah, ini paling penting ya. Anda harus memodali pembelajaran ilmu forex itu jauh lebih besar daripada modal trading Anda. Begini gambarannya. Kalau misalnya Anda memang seorang yang berada alias uangnya banyak, ya Anda mau modalin trading Anda mau seberapapun besarnya, Anda bisa. Mungkin pikiran Anda, alah kursus trading forex aja atau beli robot aja itu kan kecil buat Anda. Ya mungkin itu bisa dikatakan perbandingannya belajar trading forexnya dengan dana yang kecil, tetapi modal tradingnya dengan modal yang sangat besar karena Anda memang orang yang berada. Beda cerita jika memang Anda ini modalnya pas-pasan. Nah, kebanyakan orang pemikirannya kebalik. Ketika modalnya pas-pasan, itu mereka tuh selalu berpikir modal ini mereka tahan. Dia pengen modal ini ditradingin kemudian berkembang menjadi sebanyak-banyaknya. Kalau perlu ilmu forexnya itu tidak bayar. Ya, kalau perlu dia itu cari yang gratisan aja. Saya beritahu, bukan berarti setiap pelajaran yang gratis itu jelek. Tetapi ketika kita belajar kepada yang gratis, kalau pengajarnya atau mentornya itu tidak mempunyai satu visi atau misi yang benar-benar mulia dan mereka tidak memiliki integritas yang bagus, bisa jadi ngajarnya itu sembarangan, ilmunya itu ngawur-ngawur aja nggak ada masalah. Kenapa? Orang nggak bayar aja kok, apa sih untungnya buat dia? Jadi kalau kita mau belajar ilmu forex dan ketika ada ilmu forex yang sangat bagus, seperti yang saya lakukan, saya berani bayar. Saya berani bayar. Karena saya selalu mengalokasikan dana saya ketika saya dalam kondisi kepepet dan saya harus memilih mana dulu, modal trading dulu apa belajar dulu, mencari ilmu dulu. Maka saya memilih uang itu untuk belajar dulu karena itu adalah fondasinya. Percuma kita langsung terjun di forexnya kalau nggak punya ilmu. Kita tahan-tahan uang kita untuk kita investasikan, kemudian kita tradingin dan akhirnya hilang. Nggak ada gunanya juga ya. Jadi itulah yang pertama Bapak Ibu, yang prioritas. Kemudian dengan uang kita juga butuh modal untuk membeli alat-alat forexnya ya, kayak HP, kemudian laptop dan lain sebagainya ya, modem, beli internet dan lain sebagainya, itu kan diperlukan uang ya. Ataupun Anda beli robot forex, indikator untuk sewa VPS, itu diperlukan uang. Jadi inilah perlengkapan untuk modal trading yang berupa uang ya, selain dari modal untuk transaksi tradingnya. Nah, modal untuk transaksi trading, karena sekarang trading forex ini sudah dipermudah, maka modalnya itu
bisa dimulai dari modal yang kecil. Tetapi sebaiknya mindset kita bukan sekedar ya ala kadarnya lah saya kasih modal lah. Jangan seperti itu. Tetapi harus direncanakan sejak awal. Kemudian dikembangkan dengan tujuan makmur finansial. Jadi dalam hal permodalan untuk transaksi trading yang perlu diperhatikan adalah dari mana asal modalnya. Itu sangat penting. Kalau modal Anda besar tetapi dari hutang, uang panas yang bunganya sangat besar, maka itu juga tidak disarankan dan sangat berbahaya. Jadi lebih baik uang itu uang kita sendiri, itu yang namanya modal baik Bapak Ibu. Kemudian kita kembangkan pelan-pelan, kalau ada kita tambahin terus modal kita. Karena prinsipnya semakin besar modal kita maka semakin baik hasilnya dan semakin kecil resikonya. Seperti itu. Kemudian untuk yang non-fisik, perlengkapan forex non-fisik adalah ilmu forex. Anda harus memiliki ilmu forex yang sudah Anda kuasai dengan baik. Seperti di awal saya sudah katakan, Anda bisa memulai minus to zero di Copper Gading. Kemudian Anda bisa memperdalam ilmu forexnya untuk Anda langsung terjun dan making money, yaitu dengan cara trading manual, misalkan trading Tamagotchi atau trading mancing, atau Anda bisa gunakan robot forex yang bisa Anda beli di Super Mega Profit, Bapak Ibu. Ilmu forex ini juga harus Anda persiapkan matang-matang, karena inilah yang utama yang akan making money, Bapak Ibu. Kalau ilmu forexnya jelek, money manajemennya jelek, maka bisa dipastikan Anda akan mengalami kerugian. Dan pengalaman rugi yang berkali-kali itu akan menjadikan Anda trauma dan bisa menjadi pemicu untuk Anda berhenti melakukan trading forex, Bapak Ibu. Oleh karena itu, butuh ilmu trading forex yang baik. Dan ilmu trading forex yang baik bisa Bapak Ibu kenali dari historinya, kemudian dari keamanan modalnya. Kemudian yang utama juga, siapa yang menciptakan ilmu itu? Siapa yang mengajarkan kepada Anda? Bagaimana perusahaannya? Anda juga harus teliti, Bapak Ibu. Jangan sampai Anda terjerumus yang seolah-olah ilmu forex padahal itu money game. Anda juga harus mengenali apa perbedaan trading forex yang sebenarnya dengan trading forex money game. Kemudian apalagi yang non fisik, yaitu Anda harus mempersiapkan mental Anda agar siap dalam trading forex. Ya, jika Anda belajar dari minus to zero, maka tentunya mental Anda sudah digembleng. Ya, itulah sebabnya Anda harus bertahan di kelas Copper Gading. Karena mental ini juga sangat penting sekali. Jika mental Anda lemah, bisa dipastikan Anda akan gagal di forex. Mental ini perlu disiapkan untuk menghadapi resiko. Mental ini juga perlu disiapkan untuk Anda handal dalam mengelola resikonya. Karena dalam trading forex, kita nggak boleh hanya berpikir yang namanya profit saja. Karena profit dan resiko itu akan berjalan berdampingan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pembelajaran mental yang paling benar dalam trading forex adalah pembelajaran mengenai pengelolaan resiko, Bapak Ibu. Bukan sekedar pembelajaran mengenai senangnya, happy mendapatkan profit. Kemudian ada lagi, yaitu perlengkapan untuk pengelolaan profit. Karena tujuan Anda terjun di forex bukan sekedar Anda jualan hari ini, kemudian Anda dapat duit, kemudian duitnya habis, nggak berbekas sama sekali, setiap hari harus trading, melotot di depan laptop tanpa perencanaan ke depan. Suatu saat juga Anda akan capek, suatu saat Anda juga akan berhenti, karena suatu saat Anda juga nggak akan bisa trading lagi. Oleh karena semakin hari kita pasti tubuh kita semakin lemah, semakin tua, dan suatu saat kita nggak bisa kerja lagi, bener kan? Jadi profit itu harus dikelola, harus ada perencanaan, ya. Sehingga ketika Anda nggak bisa kerja lagi, nggak bisa trading lagi, Anda benar-benar sudah trading for a living, Bapak Ibu. Itu tujuan besar kita semua. Lalu hal yang paling penting di atas segala-galanya adalah ridho dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan profit. Tuhanlah yang memberikan rezeki, Bapak Ibu. Profit itu rezeki kita. Mau berapapun profitnya, mau berapapun rezekinya, itu pemberian Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Dia. Oleh karena itu, jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon restu dari Tuhan untuk memulai satu bisnis yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, perlengkapan forex yang harus Anda persiapkan
siapkan. Saya akan urutkan ya, mulai dari pertama apa saja, yaitu Anda harus siap memodalinya, baik seluruh modal fisik maupun modal non fisik. Yang pertama adalah modal kesiapan mental Anda. Kemudian Anda belajar ilmunya. Anda bisa di Copper Gading dulu untuk membimbing Anda from minus to zero. Kemudian Anda bisa belajar untuk newbie di Super Mega Profit sampai ke expert Bapak Ibu ya. Sediakan semua perlengkapannya. Kemudian sediakan modalnya. Yang saya maksud perlengkapan tadi yaitu laptopnya, internetnya, dan lain sebagainya ya. Kebutuhannya misalkan robotnya, indikatornya. Kalau udah punya semua, Anda siapkan kemudian modalnya. Nah, setelah Anda punya modalnya, Anda jalankan dengan fokus, konsisten, dan penuh dengan dedikasi. Oke Bapak Ibu, baik, pembelajaran perlengkapan mengenai forex sudah saya sampaikan semua, dan semoga bermanfaat dan bisa dijadikan satu pembelajaran untuk melangkah lebih jauh lagi menjadi seorang trader profesional. Oke, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Happy trading.